Rumah mewah di Pondok Indah itu menyimpan ribuan cerita bisu di balik lantai marmernya yang dingin. Ada tatapan tajam yang bisa membekukan nyali, dan ada air mata yang tumpah dalam sujud-sujud panjang di sepertiga malam yang sunyi. Di rumah itu, kekayaan terasa seperti tembok tinggi yang membuat orang di luar hanya bisa menatap dari jauh, sambil menelan ludah, sambil menelan nasib. Sore itu, langit Jakarta berwarna kelabu seperti hati yang sedang retak. Di pinggir jalan yang riuh oleh klakson, Aruna berdiri mematung, tubuhnya kaku seolah langkahnya dicabut dari bumi. Di tangannya ada selembar resep dokter yang mulai lecek, tapi yang membuatnya gemetar bukanlah kertasnya, melainkan angka-angka di sana. Angka yang bagi orang lain mungkin hanya biaya makan malam di restoran mahal, namun bagi Aruna, angka itu seperti pintu besi yang terkunci rapat. Tak ada celah. Tak ada jalan. Kerudung instan coklat susu yang ia pakai sudah tua, ujungnya ada jahitan tangan yang mulai terurai. Tapi selalu wangi, karena ia merawatnya seperti merawat harga dirinya. Di saku gamisnya yang warnanya sudah pudar, hanya ada beberapa lembar uang ribuan yang lusuh, sisa dari jualan gorengan keliling hari ini. Uang itu bahkan tak cukup untuk membeli beras, apalagi menebus obat paten untuk penyakit paru-paru Bapak yang kian parah. Suara batuk Bapak yang rejan tiap malam, suara napas berat yang seperti memohon belas kasihan, semuanya berputar-putar di kepala Aruna sampai ia merasa dadanya sesak. Ya Allah, hamba harus mencari kemana lagi? Bisiknya lirih, nyaris tenggelam oleh deru kendaraan yang melintas ugal-ugalan. Matanya yang biasanya bening dan teduh kini berkaca-kaca. Ia menyeka ujung matanya dengan ujung kerudungnya, seolah takut air mata itu terlihat orang. Sebab di kota besar, menangis di jalanan sering dianggap lemah. Padahal kadang, menangis itu satu-satunya cara manusia bertahan. Hujan mulai turun, awalnya rintik, lalu berubah menjadi deras, seolah langit ikut menumpahkan beban yang selama ini Aruna simpan sendiri. Orang-orang berlarian mencari teduh, pedagang kaki lima menutup dagangan dengan terpal, tapi Aruna tetap berjalan pelan, membiarkan tubuhnya diguyur hujan. Baginya, air hujan ini mungkin bisa menyamarkan air mata yang sudah tak sanggup ia bendung. Ia ingin menangis sepuasnya tanpa ditanya siapapun. Ia ingin mengadu pada langit, menumpahkan sesak di dada, lalu memungut kembali kekuatan yang tersisa. Di depan sebuah toko kelontong tua, Aruna berhenti untuk berteduh sebentar. Tubuhnya basah kuyup, lalu matanya tertumbuk pada selembar koran bekas yang sedikit basah, yang tadi dipakai membungkus nasi uduk dan dibuang ke dekat tempat sampah. Ada tulisan besar di kolom iklan baris yang menampar pandangannya. Dibutuhkan segera. Asisten rumah tangga, gaji tinggi. Aruna memungut kertas itu. Tangannya yang basah dan dingin membersihkan sisa butiran nasi yang menempel. Ia membaca alamatnya pelan-pelan, memastikan matanya tidak salah. Kawasan Pondok Indah. Kawasan elit tempat rumah-rumah berdiri seperti istana. Tempat orang-orang berduit hidup dengan nyaman. Sementara, orang-orang seperti Aruna berjuang hanya untuk besok masih bisa makan. Jantungnya berdegup kencang. Ada ragu yang menyelinap. Ada malu yang manusiawi. Ia lulusan SMA dengan nilai lumayan. Dulu punya mimpi kuliah, ingin jadi guru, ingin hidup lebih bermakna. Tapi takdir berkata lain. Kemiskinan memaksanya mengubur mimpi itu dalam-dalam. 2 tahun lalu, ibunya meninggal. Dan sejak saat itu, Aruna seperti dipaksa dewasa lebih cepat. Ia menjadi tulang punggung keluarga, menjadi tangan yang mencari nafkah, menjadi bahu yang menahan beban. Menjadi pembantu. Kata itu terasa pahit di lidahnya. Namun, ketika bayangan Bapak yang terbatuk darah melintas lagi, ego Aruna runtuh seketika. Demi Bapak, Aruna rela melakukan apa saja selama itu halal. Menyikat kamar mandi, mencuci baju kotor, disuruh-suruh, dihina, dipandang rendah. Semua itu terasa kecil dibanding satu hal. Aruna harus membawa pulang uang untuk menebus obat Bapak. Ia menggenggam sobekan koran itu seperti menggenggam harapan terakhir. Bismillah, hamba ikhtiar. Ya Allah, tolong mudahkan jalan hamba.
Ia menyimpan kertas itu hati-hati di saku dalam gamisnya agar tidak semakin basah. Hujan belum reda, tapi semangatnya seolah menyala lagi. Ia tidak pulang ke rumah kontrakan karena ia takut jika melihat wajah bapak, tekadnya akan lemah. Ia memilih langsung menuju alamat itu, berjalan kaki menembus hujan demi menghemat ongkos. Sementara itu, di sebuah mansion megah bergaya Mediterania di Pondok Indah, suasana di dalamnya kontras seperti dua dunia yang tak pernah bersentuhan. Ruangan berpendingin udara terasa sejuk, wangi aroma terapi lavender menempel di udara. Di kursi kerja kulit asli kualitas terbaik, duduk seorang pria bernama Ridwan. Usianya 30 tahun, tampan, kaya raya, pewaris tunggal perusahaan properti raksasa. Namun di balik semua itu, matanya kosong. Tidak ada binar bahagia. Benteng hatinya seperti membeku, setebal dinding rumahnya yang kokoh. Aruna akhirnya tiba di kawasan elit itu setelah berjalan hampir 1 jam. Kakinya lecet, sandal jepit tipisnya tak mampu menahan gesekan aspal dan kerikil. Gamisnya basah kuyup menempel di tubuhnya yang kurus, bibirnya membiru karena kedinginan, tapi ia terus berjalan, membaca satu persatu nomor rumah di gerbang-gerbang tinggi bak benteng kerajaan. Nomor 848, Aruna berhenti, di hadapannya berdiri gerbang besi hitam yang menjulang, berornamen emas di ujung-ujungnya. Dinding pagar dilapisi batu alam yang kokoh. Dari celah gerbang, Aruna bisa melihat halaman luas, taman tertata rapi, dan bangunan rumah utama yang besarnya seperti 10 kali lipat rumah kontrakannya. Di samping gerbang ada pos satpam. Seorang penjaga berseragam, safari biru tua duduk santai sambil menyeruput kopi dan merokok, berlindung dari hujan. Aruna menarik napas panjang. Ia merapikan kerudungnya yang lepek, mengusap wajahnya yang basah oleh air hujan bercampur keringat dingin. Lalu dengan suara pelan yang tetap sopan, ia berkata, "Assalamualaikum." Satpam itu menoleh, keningnya berkerut. Pandangannya menilai Aruna dari ujung kaki sampai kepala, sinis, seolah Aruna mengotori pemandangan elit di sana. "Waalaikumsalam. Cari siapa, Neng? Salah alamat kali. Di sini enggak nerima sumbangan," katanya ketus. Aruna menunduk, menahan perih diperlakukan seperti pengemis. "Maaf, Pak. Saya bukan mau minta sumbangan. Saya baca di koran kalau di rumah ini sedang butuh asisten rumah tangga. Saya mau melamar kerja." Satpam itu tertawa kecil, tawa yang meremehkan. "Melamar kerja? Neng lihat dong kaca. Ini rumah Tuan Ridwan. Yang kerja di sini itu seleksi ketat. Penampilan harus rapi. Dan kamu datang dengan penampilan lusuh begini. Mana mungkin diterima? Pulang aja sana." Kata-kata itu seperti pisau yang masuk perlahan ke dada Aruna. Namun Aruna menggigit bibir bawahnya, menahan air mata. Ia ingat wajah bapak. Ia tidak boleh menyerah hanya karena hinaan. Dengan suara bergetar, namun penuh kesungguhan, ia memohon, "Pak, tolonglah izinkan saya bertemu dengan tuan rumah atau siapapun yang berwenang. Saya bisa kerja apa saja. Saya rajin, Pak. Saya butuh pekerjaan ini untuk bapak saya yang sakit." Satpam itu hendak mengusir lagi. Tapi tiba-tiba sebuah sedan mewah hitam mengilap berhenti di depan gerbang. Kaca jendela belakang turun perlahan. Di dalamnya duduk seorang wanita paruh baya yang anggun, berhijab sutra marun, berkacamata bingkai emas. Itu Ibu Fatma, ibunda Ridwan, yang kebetulan datang menengok putranya. "Ada apa ini, Pak Asep? Kok ribut-ribut di depan gerbang?" tanya Ibu Fatma, suaranya lembut namun berwibawa. Pak Asep langsung berdiri tegak. Wajah garangnya berubah jadi manis dibuat-buat. Ibu, maaf Bu. Ini ada gadis gembel maksa mau masuk. Katanya mau melamar jadi pembantu. Sudah saya usir tapi ngeyel. Biar saya seret dia pergi sekarang." Ibu Fatma menatap Aruna. Ia melihat gamis lusuh, sandal tipis, tubuh menggigil. Tapi ketika tatapan mereka bertemu, Ibu Fatma tertegun. Di mata Aruna ada kepedihan yang dalam, namun juga ada keteguhan yang tidak dibuat-buat. Tidak ada sorot licik, tidak ada serakah, hanya kejujuran yang berdiri telanjang di tengah hujan. Naluri keibuan Ibu Fatma bergetar, seperti diingatkan pada masa mudanya dulu, saat hidup masih sulit. "Tunggu Pak Asep,
cegah Ibu Fatma saat satpam itu hendak mendorong Aruna. "Siapa namamu, Nak?" Aruna terkejut mendengar kelembutan itu. "Nama saya Aruna, Bu. Saya benar-benar ingin bekerja. Tolong beri saya kesempatan." Ibu Fatma tersenyum tipis, seolah ada sesuatu yang klik di hatinya. "Pak Asep, buka gerbangnya. Biarkan dia masuk. Suruh dia ke pintu samping dekat dapur. Kasih handuk kering dulu sebelum dia masuk ke dalam." Pak Asep sempat ragu. "Tapi Bu, penampilannya..." "Buka gerbangnya, Pak Asep," suara Ibu Fatma kali ini tegas. "Atau Bapak mau saya laporkan ke Ridwan kalau Bapak membantah perintah ibunya." Ancaman halus itu langsung membuat Pak Asep menekan remote. Gerbang besi raksasa terbuka perlahan, suara mesin hidroliknya berdengung halus seperti pintu takdir yang akhirnya memberi celah. Aruna menatap gerbang itu dengan perasaan campur aduk. Syukur membuncah sampai dadanya terasa sesak. Ia membungkuk berkali-kali ke arah mobil yang mulai melaju masuk. "Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu." Aruna melangkah masuk, melewati batas antara dunia kemiskinannya dan dunia kemewahan yang asing baginya. Kakinya yang tadi kotor oleh lumpur jalanan kini menapak di paving block yang bersih dan rapi. Ia tidak tahu. Langkah kecilnya sore itu bukan hanya membawanya ke sebuah pekerjaan. Langkah itu adalah awal dari skenario besar yang Allah tuliskan. Di balkon lantai 2, dari balik tirai tipis yang tersibak angin, sepasang mata tajam milik Ridwan tanpa sengaja melihat sosok kecil yang berjalan tertatih menuju area servis di samping rumah. Ridwan mendengus sinis dalam hati. "Siapa lagi yang dibawa ibu kali ini?" Gumamnya, lalu menutup tirai dengan kasar, kembali mengurung diri dalam dinginnya kesepian. Di bawah hujan yang semakin deras, Aruna menghela napas dan berbisik dalam hati, "Bismillah." Perjuangannya baru saja dimulai. Aruna berdiri kikuk di dekat pintu samping rumah besar itu, tepat di area yang biasa digunakan para pekerja. Seorang perempuan paruh baya keluar dari dapur membawa handuk bersih dan segelas teh hangat. Wajahnya datar, tapi sorot matanya tidak sekejam satpam di depan. "Pakai ini dulu, kamu basah kuyup," katanya singkat sambil menyerahkan handuk. Aruna menerima dengan tangan gemetar, mengucap terima kasih berkali-kali, lalu menyeka rambut dan wajahnya pelan, seolah takut mengotori handuk mahal itu dengan kesederhanaannya. Setelah tubuhnya sedikit hangat, Aruna dibawa masuk ke ruang kecil di dekat dapur. Ruangan itu bersih, rapi, dengan lantai keramik mengilap, dan aroma sabun yang kuat. Baginya, ruangan sekecil ini pun sudah terasa mewah. Di sana, ia diminta duduk sambil menunggu. Detik demi detik, terasa panjang. Jantung Aruna berdebar tak karuan. Pikirannya melayang ke rumah kontrakan sempit, ke bapak yang mungkin sedang terbaring lemah, batuknya menggema di malam hari. Aruna menggenggam ujung gamisnya, berdoa dalam hati agar kesempatan ini tidak lepas begitu saja. Tak lama kemudian, Ibu Fatma masuk ke ruangan itu. Ia duduk berhadapan dengan Aruna, menatapnya dengan tenang, seperti sedang menilai bukan hanya penampilan, tapi juga isi hati. "Aruna, kamu datang dari mana?" tanyanya lembut. Aruna menjawab jujur, menceritakan kehidupannya tanpa dilebih-lebihkan, tanpa merendahkan diri. Tentang ibunya yang meninggal, tentang bapaknya yang sakit, tentang usaha kecil berjualan gorengan yang tak pernah cukup. Setiap kata keluar dari bibirnya seperti pengakuan yang tulus, tanpa drama yang dibuat-buat. Ibu Fatma mendengarkan tanpa memotong. Sesekali alisnya berkerut, sesekali matanya berkaca-kaca. Ada rasa iba, tapi lebih dari itu, ada rasa hormat. "Kamu tahu kerja di rumah besar seperti ini tidak mudah. Banyak aturan, banyak tuntutan, kadang capek, kadang hati juga capek," katanya pelan. Aruna mengangguk cepat. "Saya siap, Bu. Selama halal, selama bisa menolong keluarga saya siap." Di lantai atas, Ridwan berdiri di balik pintu kamarnya yang setengah terbuka. Tanpa ia sadari, ia mendengar sebagian percakapan itu. Setiap kalimat Aruna terdengar jelas di telinganya. Ridwan mengerutkan kening. Ada sesuatu yang mengganggu hatinya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan.
Biasanya, ia muak mendengar kisah-kisah kemiskinan yang baginya terasa seperti drama murahan. Namun, suara Aruna berbeda, tidak memelas, tidak menuntut, hanya jujur, telanjang, dan menyakitkan dengan caranya sendiri. Ibu Fatma akhirnya berdiri. "Baik, kamu bisa tinggal sementara di sini. Kita lihat bagaimana kerjamu beberapa hari ke depan. Kalau cocok, kamu lanjut. Kalau tidak, kamu bebas pergi." Kalimat itu seperti air sejuk di padang gersang. Aruna langsung berdiri, membungkuk dalam-dalam, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. "Terima kasih, Bu. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini." Hari-hari pertama Aruna di rumah itu dipenuhi rasa canggung. Ia bangun paling pagi, membersihkan lantai sebelum matahari naik, mencuci piring-piring mahal dengan tangan gemetar karena takut memecahkannya. Setiap langkahnya penuh kehati-hatian. Setiap tugas ia kerjakan dengan sepenuh hati. Peluhnya jatuh, punggungnya pegal, tapi ia tidak pernah mengeluh. Dalam diam, ia menyimpan harapan bahwa di balik lelah ini ada jalan keluar untuk keluarganya. Ridwan memperhatikan semua itu dari jauh. Ia melihat Aruna bekerja tanpa banyak bicara, tanpa bermain ponsel, tanpa mencuri waktu. Ada sesuatu yang membuatnya kesal sekaligus penasaran. Kenapa perempuan seperti dia bisa setenang itu? Gumamnya suatu malam. Ridwan yang terbiasa dikelilingi orang-orang bermuka dua, mendadak merasa asing dengan ketulusan yang ia lihat setiap hari. Tanpa Aruna sadari, kehadirannya mulai mengusik keseimbangan rumah besar itu. Ada perubahan kecil yang perlahan merambat, seperti retakan halus di dinding tebal yang selama ini melindungi hati Ridwan. Dan perubahan itu baru saja dimulai. Hari demi hari berlalu, dan Aruna mulai mengenal ritme rumah besar itu. Ia hafal jam bangun para penghuni, tahu kapan dapur harus paling bersih, dan kapan rumah harus benar-benar sunyi. Tangannya mulai cekatan, langkahnya tidak lagi ragu. Namun di balik semua itu, Aruna tetap menjaga jarak. Ia tahu posisinya. Ia tahu batas. Ia tidak pernah menatap mata Ridwan terlalu lama. Tidak pernah ikut campur urusan yang bukan tugasnya. Baginya, bekerja dengan baik adalah bentuk terima kasih paling jujur. Suatu pagi, ketika matahari baru naik dan embun masih menggantung di daun-daun taman, Aruna membersihkan ruang kerja Ridwan. Ruangan itu dingin, rapi, dan nyaris tak berjejak manusia. Di meja kerja besar itu, tergeletak sebuah bingkai foto yang setengah tertutup map. Tanpa sengaja, Aruna melihatnya. Seorang perempuan tersenyum di dalam foto itu, cantik, anggun, berdiri di samping Ridwan yang tampak lebih hangat dari sekarang. Aruna buru-buru menunduk, merasa bersalah. Ia membersihkan debu dengan lebih hati-hati, lalu keluar tanpa meninggalkan jejak. Ridwan masuk tak lama setelah itu. Matanya langsung tertuju ke bingkai foto yang posisinya sedikit berubah. Ada rasa kesal yang muncul. Ia memanggil Aruna dengan suara dingin. "Kamu yang masuk ke sini tadi pagi?" Aruna terkejut, jantungnya serasa jatuh. "Iya, Tuan. Saya membersihkan ruangan ini sesuai jadwal," jawabnya pelan. Ridwan mendekat, sorot matanya tajam. "Kamu lihat foto itu?" Aruna menelan ludah. "Maaf, Tuan, saya tidak sengaja melihat. Saya tidak berani menyentuhnya." Jawaban itu membuat Ridwan terdiam. Tidak ada pembelaan, tidak ada kebohongan. Hanya kejujuran yang polos. Ridwan menghela napas panjang, lalu berbalik. "Keluar, lanjutkan pekerjaanmu." Aruna mengangguk cepat dan pergi, meninggalkan ruangan dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu bahwa momen kecil itu justru membuka kembali luka lama di hati Ridwan. Luka yang selama ini ia kubur dalam kesibukan dan kemewahan. Malam itu, Aruna duduk di kamarnya yang sederhana di area belakang rumah. Ia membuka ponsel tuanya dan membaca pesan dari tetangga kontrakan. Kondisi bapak memburuk. Batuknya semakin sering, napasnya semakin pendek. Aruna menutup mulutnya, menahan isak. Ia menatap langit-langit kamar, merasa jarak antara dirinya dan rumah terasa begitu jauh. Gaji pertamanya belum turun, ia hanya bisa berdoa, berharap bapak bertahan sedikit lebih lama. Keesokan harinya, Aruna bekerja dengan mata sembab. Ibu Fatma memperhatikannya. "Kamu kenapa, Nak?" tanya beliau. Aruna ragu,
lalu akhirnya jujur. Ibu Fatma terdiam lama, lalu tanpa banyak kata, ia menyerahkan amplop. Ini uang muka gajimu, anggap saja pinjaman. Jangan khawatirkan soal mengembalikan. Keluarga lebih penting. Dunia Aruna seakan berhenti berputar. Tangannya gemetar, menerima amplop itu. Air mata jatuh lagi. Kali ini, karena rasa syukur yang begitu besar. Ridwan menyaksikan semua itu dari kejauhan. Ia melihat ibunya membantu Aruna tanpa pamrih. Ada rasa hangat yang asing menyelinap ke dadanya. Ia teringat pada dirinya sendiri yang selalu membeli segalanya dengan uang, tapi tak pernah benar-benar memberi dengan hati. Sesuatu dalam dirinya mulai bergeser, meski ia belum berani mengakuinya. Malam itu, Aruna berangkat menjenguk bapak dengan hati yang lebih ringan. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil hari ini akan membawa perubahan besar, bukan hanya untuk keluarganya, tapi juga untuk rumah megah yang selama ini dingin dan sepi. Aruna pulang ke kontrakan malam itu dengan langkah tergesa namun penuh harap. Jalanan becek, lampu-lampu temaram, memantulkan bayangan tubuhnya yang kurus, tapi hatinya terasa lebih ringan dari biasanya. Begitu pintu kontrakan dibuka, aroma obat dan minyak kayu putih langsung menyambutnya. Bapak terbaring lemah, dadanya naik turun dengan napas yang terdengar berat. Aruna berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan tua itu erat-erat, seolah takut waktu mencurinya kapan saja. "Bapak, Aruna sudah kerja," bisiknya lirih, air mata jatuh ke punggung tangan bapak. Mata bapak terbuka perlahan, senyum tipis muncul meski napasnya tersengal. "Alhamdulillah, jangan capek-capek nak," ucapnya terbata. Aruna mengangguk, menahan tangis. Malam itu, ia menebus obat, membeli makanan hangat, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidur dengan perasaan sedikit tenang. Keesokan harinya, Aruna kembali ke rumah besar itu dengan semangat baru. Pekerjaan terasa lebih ringan, meski tubuhnya lelah. Ia menyapu, mengepel, menyiapkan sarapan, semuanya dengan ketelitian yang sama. Ibu Fatma memperhatikannya dengan senyum lembut, sementara Ridwan yang biasanya dingin dan acuh beberapa kali melirik tanpa sadar. Ada sesuatu yang berubah. Rumah itu tidak lagi sepenuhnya sunyi. Suatu sore, hujan turun lagi, mengingatkan Aruna pada hari pertamanya datang. Ridwan pulang lebih awal, jasnya basah di bahu. Tanpa berpikir panjang, Aruna mengambilkan handuk dan secangkir teh hangat, lalu meletakkannya di meja. Ia hendak pergi ketika suara Ridwan menahannya. "Tunggu." Aruna berhenti, menunduk. "Terima kasih," kata Ridwan singkat. Kata sederhana itu membuat Aruna terkejut. Ia hanya mengangguk, dadanya berdebar oleh hal kecil yang terasa besar. Malam-malam berikutnya, Ridwan sering duduk sendirian di ruang tamu memandangi halaman. Aruna beberapa kali melihatnya dari kejauhan, lalu memilih diam. Ia tahu batas. Namun Ridwan mulai berbicara hal-hal ringan tentang cuaca, tentang pekerjaan. Aruna menjawab seperlunya, jujur dan sederhana. Setiap percakapan pendek itu seperti celah kecil yang mengikis dinding tinggi di hati Ridwan. Suatu hari, kabar buruk datang. Aruna menerima telepon di dapur. Bapak masuk rumah sakit. Tangannya gemetar, ponsel hampir jatuh. Ibu Fatma melihat wajah Aruna pucat dan langsung bertanya. Tanpa menunggu penjelasan panjang, Ibu Fatma menyuruh sopir menyiapkan mobil. "Kita ke rumah sakit sekarang," katanya tegas. Aruna tercekat, tak sanggup berkata apa-apa selain menangis pelan. Di perjalanan, Ridwan ikut duduk di kursi belakang, diam sepanjang jalan. Hujan membasahi kaca, lampu-lampu kota melintas seperti bayangan masa lalu. Untuk pertama kalinya, Ridwan merasa uang dan mobil mewahnya punya arti lain. Bukan untuk pamer, tapi untuk menolong. Saat mobil berhenti di depan rumah sakit, Ridwan berkata pelan, "Urusan biaya, biar saya yang atur." Aruna menatapnya, terkejut, lalu menunduk dalam-dalam, suaranya tercekat oleh rasa syukur yang tak terucap. Di lorong rumah sakit yang dingin, Aruna berdiri menunggu dengan doa yang tak putus. Ridwan dan Ibu Fatma duduk di sampingnya. 3 orang dari dunia berbeda dipertemukan oleh satu ujian yang sama. Malam itu, Aruna merasa tidak lagi sendirian, namun ia belum tahu setelah ini
Ujian yang lebih besar sedang menunggu, dan pilihan-pilihan sulit akan menguji hati mereka semua. Malam di rumah sakit berjalan lambat, seolah waktu sengaja diperlambat untuk menguji kesabaran. Bau antiseptik menusuk hidung, suara langkah perawat bergema di lorong panjang yang dingin. Aruna duduk di bangku besi, kedua tangannya saling menggenggam erat, bibirnya tak berhenti berkomat-kamit melafalkan doa. Setiap pintu ruang perawatan yang terbuka membuat jantungnya berdegup kencang, berharap ada kabar baik, takut menerima kenyataan yang pahit. Ridwan berdiri tak jauh darinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tak berdaya. Semua kekayaan, semua koneksi, tak bisa membeli kepastian hidup seseorang. Ia menatap Aruna yang rapuh namun tegar, dan sesuatu di dadanya berdenyut pelan. Ada rasa hormat yang tumbuh, bercampur rasa bersalah karena selama ini ia hidup dalam kenyamanan tanpa pernah menoleh ke penderitaan orang lain. Dokter akhirnya keluar, wajahnya serius, suaranya tenang namun tegas. Kondisi Bapak kritis, paru-parunya lemah, butuh perawatan intensif. Aruna menutup mulutnya, air mata jatuh tanpa suara, dunia terasa berputar. Ibu Fatma memeluk bahunya, memberi kekuatan tanpa banyak kata. Ridwan mengangguk pada dokter, meminta dilakukan yang terbaik tanpa memikirkan biaya. Malam itu, keputusan-keputusan besar diambil dalam keheningan. Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas melelahkan. Aruna bolak-balik antara rumah sakit dan rumah besar. Tubuhnya lelah, matanya sering sembab, tapi ia tidak pernah mengeluh. Ia tetap bekerja dengan rapi, tetap tersenyum meski hatinya cemas. Ibu Fatma semakin sering menemaninya, bahkan terkadang menggantikan Aruna di rumah sakit agar Aruna bisa beristirahat. Perhatian itu membuat Aruna terharu, sekaligus takut. Ia tidak ingin dianggap memanfaatkan kebaikan. Di rumah besar, gosip kecil mulai berembus di antara para pekerja. Ada yang berbisik iri, ada yang memandang sinis. Baru juga kerja, sudah dekat sama majikan, kata mereka pelan. Aruna mendengar, tapi memilih diam. Ia tahu dirinya tidak salah, namun kata-kata itu tetap menusuk, membuatnya semakin menjaga jarak, semakin menunduk, semakin menahan diri. Suatu sore, Ridwan memanggil Aruna ke ruang tamu. Suaranya tenang, namun serius. Aruna berdiri dengan kepala tertunduk, menunggu. Kamu tidak perlu memaksakan diri. Kalau mau cuti beberapa hari untuk urus bapakmu, ambil saja, katanya. Aruna terkejut. Ia mengangkat kepala, menatap Ridwan sekilas, lalu menunduk lagi. Terima kasih Tuan, tapi saya ingin tetap bekerja. Ini tanggung jawab saya. Jawaban itu membuat Ridwan terdiam lama. Ada sesuatu yang menusuk nuraninya. Ia melihat keteguhan yang jarang ia temui, keteguhan yang tidak dibangun oleh uang atau status. Sejak saat itu, pandangannya pada Aruna berubah lebih dalam dari sekadar rasa kasihan. Namun di balik semua itu, badai perlahan mengumpulkan kekuatannya. Kesalahpahaman kecil, bisikan iri, dan perasaan yang mulai tumbuh diam-diam, semuanya bersiap meledak. Dan Aruna belum tahu, ujian terbesar dalam hidupnya bukanlah kemiskinan, melainkan pilihan hati yang akan segera dihadapinya. Beberapa hari kemudian, kondisi Bapak sedikit stabil, meski belum sepenuhnya aman. Aruna kembali bekerja dengan jadwal yang lebih teratur, mencoba menata ulang napas hidupnya yang sempat berantakan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu pagi, saat Aruna membersihkan ruang keluarga, sebuah suara dingin memecah kesunyian. Itu suara seorang perempuan muda, berpenampilan rapi dan elegan, dengan tas mahal menggantung di lengannya. Namanya Livia, tunangan Ridwan, yang baru kembali dari luar negeri. Livia memandang Aruna dari ujung kaki sampai kepala. Senyumnya tipis, namun matanya penuh penilaian. "Kamu pembantu baru?" tanyanya, nada suaranya manis tapi menusuk. Aruna mengangguk sopan. "Iya, Nona." Livia tertawa kecil, seolah menemukan sesuatu yang lucu. "Pantas saja rumah ini terasa berbeda," katanya pelan, namun cukup keras untuk didengar. Aruna menunduk, memilih diam. Sejak hari itu, kehadiran Livia mengubah suasana rumah. Ia sering memberi perintah dengan nada merendahkan, mencari-cari kesalahan kecil, dan melemparkan pandangan sinis setiap kali Aruna lewat. Ridwan menyadari perubahan itu,
Namun ia terjebak dalam kebisuannya sendiri. Hubungannya dengan Livia sudah lama dingin, dipenuhi tuntutan dan ekspektasi, tapi ia tak pernah berani memutuskannya. Suatu sore, kesalahpahaman besar terjadi. Sebuah perhiasan mahal milik Livia hilang. Tanpa penyelidikan panjang, tuduhan langsung mengarah ke Aruna. "Siapa lagi yang masuk kamar selain dia?" kata Livia dingin. Aruna gemetar, wajahnya pucat. Ia bersumpah tidak tahu apa-apa. Ibu Fatma mencoba menenangkan, meminta semua berpikir jernih. Ridwan terdiam, terjebak antara logika dan perasaan. Aruna berdiri di tengah ruang tamu, dikelilingi tatapan curiga. Hatinya hancur, bukan karena tuduhan itu, tapi karena ia merasa kepercayaan yang susah payah ia bangun runtuh seketika. Tanpa banyak kata, ia membungkuk. "Kalau keberadaan saya membuat masalah, saya siap pergi," ucapnya lirih. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk Ridwan. Ia menyadari, diamnya selama ini telah melukai orang yang tak bersalah. Di kamar belakang, Aruna menangis dalam sujud panjang malam itu. Ia tidak tahu apakah besok masih punya pekerjaan, atau apakah ia harus kembali ke titik nol. Namun, di tengah doa dan air mata, ia menyerahkan segalanya pada Tuhan, yakin bahwa kejujuran akan menemukan jalannya sendiri. Pagi itu, rumah besar terasa lebih dingin dari biasanya. Aruna bangun dengan mata bengkak, hatinya berat seperti ditindih batu. Ia bersiap seperti biasa, meski pikirannya dipenuhi kemungkinan terburuk. Di dapur, suasana sunyi. Tidak ada sapaan, tidak ada senyum. Semua orang seolah menunggu sesuatu terjadi. Tak lama kemudian, Ridwan memanggil semua penghuni rumah ke ruang tamu. Wajahnya serius, suaranya tegas. Di hadapannya berdiri Livia dengan tangan terlipat di dada, sementara Aruna berdiri sedikit menjauh, menunduk. Ridwan memulai dengan satu kalimat yang membuat semua terdiam. "Perhiasan itu ditemukan." Livia terkejut. "Apa maksudmu?" tanyanya cepat. Ridwan menoleh pada salah satu staf keamanan, yang kemudian menjelaskan bahwa perhiasan itu ditemukan di dalam mobil Livia sendiri, terselip di antara kursi belakang. Suasana berubah seketika. Wajah Livia memerah, campuran marah dan malu. Aruna mengangkat kepala perlahan, matanya berkaca-kaca. Ridwan menatap Livia lama. "Kamu menuduh tanpa bukti. Kamu mempermalukan orang yang tidak bersalah," katanya dingin. Untuk pertama kalinya, Ridwan memilih berpihak pada kebenaran, bukan kenyamanan. Livia hendak membela diri, namun kata-katanya terdengar kosong. Ibu Fatma menghela napas panjang, lalu memeluk Aruna. "Maafkan kami, Nak," ucapnya tulus. Aruna menangis, bukan karena lega, tapi karena luka yang terlanjur dalam. Ia tidak dendam, ia hanya lelah. Ridwan mendekatinya. Suaranya lebih lembut dari biasanya. "Kamu tidak perlu pergi. Rumah ini berutang maaf padamu." Aruna menunduk, hatinya bergetar. Ia tahu segalanya telah berubah dan perubahan itu menakutkan. Hari itu, Livia pergi dari rumah dengan wajah tegang. Hubungannya dengan Ridwan retak, tak bisa disembunyikan lagi. Sementara itu, Aruna kembali bekerja dengan perasaan campur aduk. Ia diselamatkan oleh kebenaran, namun ia sadar jarak antara dirinya dan Ridwan kini semakin tipis. Dan itu justru membuatnya gelisah. Malamnya, Ridwan berdiri di balkon memandangi langit Jakarta yang kelabu. Aruna lewat membawa selimut untuk Ibu Fatma, dan mata mereka bertemu sesaat. Tidak ada kata, tapi ada perasaan yang tak terucap. Ridwan menyadari ia berada di persimpangan hidupnya, dan Aruna, tanpa ia sadari, telah menjadi bagian dari perjalanan itu. Sejak hari itu, suasana rumah berubah pelan tapi pasti. Livia tak pernah kembali. Namanya jarang disebut, seolah menjadi bagian masa lalu yang ingin segera dilupakan. Namun bekas kehadirannya masih terasa, terutama di hati Ridwan. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering mengurung diri di ruang kerja, seolah mencoba memahami perubahan yang terjadi dalam hidupnya sendiri. Aruna merasakan jarak itu. Ia bekerja seperti biasa, bahkan lebih hati-hati dari sebelumnya. Ia menundukkan kepala lebih dalam, menjaga sikap lebih ketat, karena ia sadar gosip bisa lahir dari hal-hal kecil. Ia tidak ingin kebaikan Ibu Fatma dan Ridwan disalahartikan. Ia hanya ingin bekerja, mengirim uang untuk bapak, dan pulang dengan hati tenang. Suatu malam,
hujan turun deras. Listrik sempat padam beberapa menit, membuat rumah besar itu tenggelam dalam gelap dan suara hujan. Aruna sedang menyiapkan lilin di dapur ketika tiba-tiba Ridwan muncul. "Listrik cadangan akan menyala sebentar lagi," katanya pelan. Aruna mengangguk, menyalakan lilin dengan tangan gemetar karena takut api. Tanpa sengaja, jarak mereka begitu dekat. Cahaya lilin memantulkan bayangan di wajah Ridwan, membuatnya terlihat lebih manusiawi, lebih rapuh. "Kamu tidak pernah membenci kami?" tanya Ridwan tiba-tiba. Aruna terdiam. Ia menggeleng pelan. "Saya hanya ingin hidup dengan jujur, Tuan. Kalau hati saya dipenuhi benci, saya tidak akan kuat." Jawaban itu sederhana, tapi menghantam Ridwan tepat di dadanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh kekayaan. Beberapa hari kemudian, kabar dari rumah sakit datang. Kondisi bapak menurun drastis. Aruna menerima telepon itu dengan tangan gemetar. Tubuhnya limbung. Ibu Fatma langsung memeluknya. Tanpa banyak bicara, Ridwan menyuruh sopir menyiapkan mobil. Di perjalanan, Aruna menatap jalan dengan mata kosong, hatinya seperti ditarik kedua arah antara harapan dan keikhlasan. Di ruang ICU, Aruna menggenggam tangan bapak yang kini dingin. Suaranya lirih, memanggil dengan penuh cinta. Bapak membuka mata perlahan, tersenyum tipis. "Aruna, jangan takut hidup susah. Yang penting kamu tetap baik," katanya pelan. Air mata Aruna jatuh tanpa suara. Ia mengangguk, mencium tangan itu dengan penuh hormat. Tak lama kemudian, monitor berbunyi panjang. Dunia Aruna seakan runtuh dalam satu tarikan napas. Di luar ruangan, Aruna terduduk lemas. Ridwan dan Ibu Fatma berdiri di sampingnya. Tidak ada kata yang cukup untuk menghibur kehilangan. Namun, di tengah duka itu, Ridwan berjanji dalam hati, ia tidak akan membiarkan Aruna menghadapi hidup sendirian lagi. Hari pemakaman berlangsung sederhana, diiringi hujan tipis yang jatuh seperti ikut berduka. Aruna berdiri kaku di samping liang lahat, tubuhnya tegak namun jiwanya runtuh. Setiap genggaman tanah yang jatuh menutup peti, terasa seperti menutup satu bab hidupnya. Ia menahan tangis sampai semua orang pergi, sampai tanah itu benar-benar rata. Lalu ia berlutut lama, memanjatkan doa dengan suara yang hampir tak terdengar. Ridwan dan Ibu Fatma berdiri tidak jauh darinya. Mereka tidak banyak bicara, hanya hadir. Dan kehadiran itu, tanpa janji, tanpa nasihat, terasa seperti sandaran yang kokoh. Dalam perjalanan pulang, Aruna menatap keluar jendela. Kota bergerak cepat, seolah tidak peduli pada duka seseorang. Ia merasa kosong, seperti rumah tanpa lampu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendirian di dunia ini. Hari-hari setelahnya berjalan berat. Aruna kembali ke rumah besar dengan langkah pelan. Ia bekerja, namun pikirannya sering melayang. Ia terbangun di malam hari oleh mimpi, lalu terdiam lama, menatap gelap. Ibu Fatma sering menemaninya, mengajaknya makan, mengajaknya bicara, seolah ingin memastikan Aruna tidak tenggelam dalam kesedihan. Ridwan pun berubah. Ia tidak banyak bertanya, tidak memaksa Aruna tersenyum. Ia belajar untuk diam bersama, sebuah bentuk kepedulian yang baru baginya. Suatu malam, setelah hujan reda, Ridwan mengajak Aruna duduk di teras belakang. Udara dingin, lampu taman redup. "Aku tidak pandai menghibur," katanya pelan, menatap jauh. "Tapi aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian." Aruna terdiam lama. Kata-kata itu sederhana, namun membuat dadanya bergetar. Ia menunduk, air mata jatuh lagi. Kali ini bukan hanya karena kehilangan, tapi karena merasa dilihat sebagai manusia, bukan sekadar pembantu. Sejak malam itu, Aruna perlahan bangkit. Tidak cepat, tidak mudah, tapi nyata. Ia menata ulang hidupnya. Ia menyisihkan gaji untuk masa depan, mengikuti kursus kecil yang direkomendasikan Ibu Fatma, belajar hal-hal baru di sela pekerjaan. Ridwan mengamati dari jauh dengan rasa kagum yang tumbuh diam-diam. Ia melihat kekuatan yang lahir dari luka, keteguhan yang tidak berisik. Namun, di dalam hati Ridwan, konflik belum selesai. Perasaannya pada Aruna semakin jelas, dan itu menakutkan. Perbedaan status, pandangan orang, bisikan masa lalu, semuanya berdiri seperti tembok tinggi. Ia tahu
Satu langkah ke depan bisa mengubah segalanya. Dan Aruna pun merasakannya. Ia menjaga jarak karena ia takut bukan pada cinta, tapi pada kehilangan yang lain. Malam itu, Ridwan berdiri di balkon, memandangi lampu kota yang berkelip. Aruna lewat di bawah, membawa nampan kosong. Mata mereka bertemu sesaat. Ada pertanyaan, ada harapan, ada ketakutan yang sama. Tak satu pun berbicara, karena mereka tahu bagian tersulit dari perjalanan ini belum dimulai. Waktu terus berjalan, membawa perubahan yang tak bisa ditolak. Aruna kini tidak lagi terlihat rapuh seperti dulu. Kesedihan masih ada, namun ia belajar hidup berdampingan dengannya. Setiap pagi ia bangun dengan niat yang lebih kuat, bekerja dengan ketenangan yang lahir dari keikhlasan. Rumah besar itu perlahan menjadi tempat yang aman baginya, bukan karena kemewahan, tapi karena rasa dihargai. Ridwan semakin sering memperhatikan Aruna dari kejauhan, bukan dengan tatapan majikan pada pekerja, melainkan tatapan seseorang yang sedang berjuang memahami perasaannya sendiri. Ia mulai menyadari kehadiran Aruna membuatnya ingin menjadi manusia yang lebih baik. Ia lebih jarang marah, lebih sering pulang tepat waktu, bahkan mulai peduli pada hal-hal kecil yang dulu ia anggap remeh. Suatu sore, Ibu Fatma memanggil Ridwan ke ruang tengah. Wajahnya tenang, namun matanya penuh makna. "Ibu melihat perubahanmu," katanya pelan. Ridwan terdiam. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. "Perasaanmu pada Aruna bukan dosa," lanjut Ibu Fatma. "Yang penting adalah bagaimana kamu bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab." Kata-kata itu membuat Ridwan gelisah. Ia tahu perasaan saja tidak cukup. Ada batas sosial, ada omongan orang, ada masa depan Aruna yang tidak boleh ia rusak. Di sisi lain, Aruna juga bergulat dengan hatinya sendiri. Ia merasakan kehangatan yang tumbuh, namun ia menekannya dalam-dalam. Ia takut dianggap lupa diri. Ia takut kebaikan disalahartikan. Dalam doa-doanya, ia memohon agar diberi kekuatan untuk tetap berada di jalan yang benar, apapun artinya. Ketegangan itu akhirnya memuncak pada suatu malam. Ridwan memanggil Aruna ke ruang tamu. Suasana hening, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Ridwan berdiri, menarik napas panjang. "Aruna, aku tidak ingin kamu merasa terikat atau tertekan. Kalau suatu hari kamu ingin pergi, mengejar hidupmu sendiri, aku akan mendukung." Kata-kata itu tulus, namun membuat hati Aruna perih. Ia menunduk, suaranya bergetar. "Terima kasih, Tuan. Saya bersyukur bisa bekerja di sini. Selebihnya, saya serahkan pada Tuhan." Percakapan itu berakhir tanpa jawaban pasti. Namun keduanya tahu sesuatu telah berubah selamanya. Mereka berdiri di ambang keputusan besar, di mana satu langkah kecil bisa mengubah arah hidup mereka berdua. Dan malam itu, di bawah langit Jakarta yang sunyi, doa-doa yang sama terangkat dari dua hati yang berbeda latar, namun kini saling terikat oleh kejujuran dan rasa hormat. Pagi itu datang dengan cahaya yang berbeda. Langit cerah, udara terasa ringan, seolah memberi isyarat bahwa sebuah keputusan akhirnya siap diambil. Ridwan bangun lebih awal dari biasanya. Ia berdiri lama di depan cermin, menatap dirinya sendiri, bukan sebagai pewaris perusahaan besar, tapi sebagai seorang manusia yang harus bertanggung jawab atas pilihannya. Di dapur, Aruna menyiapkan sarapan dengan tenang. Gerakannya lembut, wajahnya damai. Ia tidak lagi memohon pada hidup, ia hanya menjalaninya. Ibu Fatma memperhatikan dari kejauhan, lalu tersenyum kecil, seolah telah memahami akhir dari perjalanan panjang ini. Siang harinya, Ridwan meminta Aruna duduk bersama di ruang tengah, ditemani Ibu Fatma. Suasana hening, namun tidak menegangkan. Ridwan berbicara dengan suara yang jujur dan mantap. Ia tidak berjanji tentang kemewahan, tidak berbicara tentang status. Ia hanya berbicara tentang niat, tentang tanggung jawab, tentang keinginannya membangun hidup yang dilandasi saling menghormati. Aruna mendengarkan dengan kepala tertunduk. Air mata mengalir pelan, bukan karena sedih, tapi karena hatinya merasa aman. Ibu Fatma menggenggam tangan Aruna. "Ibu tidak melihatmu sebagai pembantu," katanya lembut. "Ibu melihatmu sebagai perempuan yang kuat dan jujur." Kata-kata itu menutup sisa keraguan di hati Aruna. Ia mengangguk perlahan, menyerahkan segalanya,
pada keyakinan dan doa yang selama ini ia jaga. Beberapa bulan kemudian, rumah besar itu dipenuhi kesederhanaan yang hangat. Tidak ada pesta megah, tidak ada kemewahan berlebihan, hanya keluarga, doa, dan harapan baru. Aruna melangkah ke babak hidup yang berbeda. Bukan karena keberuntungan, tapi karena keteguhan hati. Ridwan pun belajar bahwa cinta sejati tidak datang dari kesamaan status, melainkan dari kesamaan nilai. Dan di antara dinding-dinding rumah yang dulu dingin, kini tumbuh kehidupan yang lebih bermakna. Kisah ini bukan tentang kaya atau miskin, bukan tentang majikan dan pembantu. Ini tentang manusia yang berani jujur pada dirinya sendiri, dan tentang kebaikan yang akhirnya menemukan jalannya pulang.